والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإنsyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada daras Afani, pada pelajaran yang kedua, ad-darsus tsani dari jilid yang ketiga ini. Terakhir sampai tamrin yang ke-11. Kemudian yang berikutnya insyaallah tamrin yang ke-12 ya. Tsaniya asyara yang ke-12, tamrin yang ke-12 halaman 26. Disebutkan dalam daras atau dalam percakapan kemarin satu kalimat, hal min su'alin, hal min su'alin ya, kalau artinya secara makna ya, apakah ada pertanyaan ya, apakah ada pertanyaan. Baik. Jadi bukan diartikan hal min su'alin, diartikan apakah dari pertanyaan ya, bukan seperti itu. Jadi makna min di sini bukan makna ibtidaiyah, bukan yang bermakna dari ya, ini. Jadi perhatikan yang seperti ini ya. Dijelaskan aslu hadhil jumlati, asal dari kalimat ini adalah hal min su'alin indaka, hal min su'alin indaka, apakah ada pertanyaan ya, indaka di sisimu atau padamu, apakah ada pertanyaan padamu. Ini jadi asalnya demikian, hal min su'alin indaka. Nah kemudian tadi indaka itu dihilangkan ya, dihilangkan lafaznya sehingga menjadi hal min su'alin. Baik. Jadi ini diucapkan pada mukhatab, pada orang yang diajak bicara tadi. Hal min su'alin indaka, ya, apakah ada pertanyaan padamu ya, kemudian dihilangkan menjadi hal min su'alin, apakah ada pertanyaan ya. Nah ini maklum, kalimat seperti ini, kalimat pertanyaan seperti ini maklum bahwasanya ini ditujukan pada mukhatab ya, pada orang yang diajak bicara, sehingga tadi indaka ini bisa dihilangkan lafaznya ya, adapun secara makna tetap terkandung makna indaka ini ya. Seperti dalam bahasa Indonesia juga demikian, ada orang bertanya, apakah ada pertanyaan, ini ditujukan pada lawan bicara ya, tentunya yang dimaksud juga apakah ada pertanyaan padamu ya, tentunya yang dimaksud demikian ya, tapi cukup dikatakan apakah ada pertanyaan. Nah ini, jadi yang semacam ini biasa terjadi ketika memang itu diketahui atau dimaklumi ya, atau ma'ruf ya, yang seperti ini bisa dihilangkan lafaznya. Nah kemudian di sini dijelaskan hadhihi
min az-zaidatu. Ini adalah min zaidah. Jadi min dalam kalimat ini adalah min zaidah, yakni min yang merupakan tambahan. Ya, jadi zaidah ini tambahan. Ya. Berarti apa kalau dia dikatakan zaidah atau tambahan? Ya. Pada aslinya itu tidak ada min. Ya, tidak ada min. Sehingga kalau min itu dihilangkan, ini tidak mengubah makna pokok dari kalimat tersebut. Ya, jadi asalnya tidak ada min. Kalau tidak ada min, pertanyaan itu menjadi hal su'alun indaka. Ini pertanyaan istifhamiyah kalimatnya, ya, didahului dengan hal, dengan ism, dengan adatu istifham atau huruf istifham yaitu hal. Kemudian su'alun indaka, hal su'alun indaka, apakah ada pertanyaan padamu? Ya, di situ tampak ya, su'alun ini sebagai mubtada, kemudian indaka ini dzaraf ya, indatu dzaraf ini sebagai khobar atau muta'allaq dari khobar yang mahdzuf, yang dihilangkan ya. Kemudian hal itu huruf istifham, harf istifham, la mahalla laha min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab ya. Ini. Jadi asalnya demikian, hal su'alun indaka. Nah, kemudian dari ini ditambahkan min ya, pada su'alun, pada mubtada'nya tadi, sehingga menjadi hal min ya, su'alin indaka. Ya. Ketika ditambahkan min, maka secara lafaz su'alun itu berubah menjadi majrur karena ada min, ada huruf jar yang mendahuluinya, sehingga menjadi min su'alin. Ya. Lafaznya dia majrur, tetapi secara mahal tetap su'alin di situ fi mahalli raf'in, dia berada pada mahal rafa. Ya, karena mubtada'nya tadi. Ya, adapun min di sini ini min zaidah. Jadi kalau min zaidah dia tidak punya kedudukan i'rab. Ya, jadi min ya dikatakan dia min zaidah, min tambahan, la mahallalaha min al-i'rab. Ya, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Ini. Nah, kemudian wa min syuruti dukhuliha, ya, di antara syarat-syarat masuknya min ya, dukhuliha. Jadi ha di sini kembali pada min tadi ya. Di antara syarat-syarat masuknya min zaidah tersebut. Ya, di antara syarat-syarat masuknya min zaidah. Jadi min zaidah itu bisa masuk pada suatu kata atau kalimat, itu ada syarat-syaratnya. Ya, jadi tidak sembarangan. Ya. Kalau misalkan tadi mubtada khobar dalam kalimat tersebut ya, kudu dimasukin min ya, pada mubtada'nya tadi, sehingga menjadi hal min su'alin indaka, asalnya demikian. Tetapi ini tidak kemudian nanti bisa diterapkan pada semua mubtada khobar ya. Misalkan hadza talibun ya. Ini mubtada khobar ya, hadza talibun, ini seorang pelajar. Ini juga mubtada khobar. Tetapi di sini untuk hadza talibun ya, ini tidak bisa dimasuki oleh min zaidah. Ya. Kenapa? Nanti dilihat syarat-syaratnya. Ya. Apa syarat-syarat masuknya min zaidah? Awalan yang pertama, ayyasbiqaha nafyun au nahyun au istifhamun bihal. Jadi syarat yang pertama yaitu min zaidah tadi ini harus didahului oleh nafi. Min zaidah ketika akan dimasukkan dalam kalimat tadi harus didahului oleh nafi, nafyun, nafi, au nahyun atau nahi.
Ya, nafi itu menafikan, ya, mentidakkan, peniadaan, yaitu nafi. Kemudian kalau nahyun, nahi itu larangan, ya, melarang. Ini. Au istifhamun bihal, atau istifham dengan hal, ya, dengan adatul istifham, dengan kata istifham, yakni hal. Jadi di sini ditentukan istifham dengan hal min su'alin. Ini artinya apa? Kalau istifham tidak dengan hal, maka juga tidak bisa. Misalkan dengan hamzah istifham, ya, dengan hamzah istifham, ini tidak bisa dimasuki min zaidah. Ya, misalkan kalau dengan hamzah istifham nanti pertanyaannya a'indaka su'alun atau asu'alun a'indaka, ini tidak bisa dimasuki min zaidah karena tidak memenuhi syaratnya tadi. Ya, jadi syarat yang pertama, min zaidah ini didahului oleh nafi atau nahi atau istifham dengan hal. Ya, ini. Kemudian sanian, syarat yang kedua, ayyakuna majruruha nakiratan. Ya, keadaan ism yang dijarkan oleh min zaidah ini nakirah. Keadaan ism yang dijarkan oleh min zaidah tersebut nakirah. Ya, dalam contoh tadi ya, su'alun asalnya ini nakirah. Ya, sehingga memenuhi syarat yang kedua ini, nakirah, maka dia bisa dimasuki min zaidah. Ya, kalau seandainya itu ma'rifah, as-su'alu misalnya, hal as-su'alu 'indaka, apakah pertanyaan itu padamu, ya, misalkan demikian, maka di situ tidak bisa dimasuki atau dahului oleh min zaidah, ya, karena yang dijarkan oleh min ini tidak nakirah. Ya. Jadi ini syarat yang kedua. Ism yang dijarkan oleh min zaidah harus keadaannya nakirah. Ya, tidak boleh ma'rifah. Kalau ma'rifah berarti tidak bisa, tidak memenuhi syarat. Jadi ini dua syarat di antara syarat-syarat masuknya min zaidah. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Ya, artinya syarat ini semuanya harus terpenuhi. Kalau hanya salah satu syarat saja, kemudian syarat yang lain tidak terpenuhi, ya tidak bisa. Jadi harus semuanya terpenuhi. Ini. Kemudian latihannya, kawin jumalan ala ghirarihi. Buatlah kalimat-kalimat yang sesuai dengannya. Ya. Buatlah kalimat-kalimat, ya, ala ghirarihi, yang sesuai dengannya, musta'milan al-kalimatil lati bainal qausaini. Ya, musta'milan, dengan menggunakan al-kalimatil lati bainal qausaini, kata-kata yang ada di antara dua kurung. Ya, dengan menggunakan kata-kata yang ada di antara dua kurung. Ya, seperti contoh tadi ya. Al-misalu, contoh. Hal min su'alin, ya. Hal min su'alin, apakah ada pertanyaan? Ya, tadi yang disediakan dalam kurung su'alun, ya, kemudian disusun seperti kalimat tersebut menjadi hal min su'alin. Ya, apakah ada pertanyaan? Ini. Yang berikutnya yang disebutkan atau yang disediakan katanya yaitu khobarun, khobar, berita, khobarun. Ya, menjadi bagaimana? Hal min khobarin. Iya, hal min khobarin. Ya. Hal min khobarin, apakah ada berita? Ya, ini. Berikutnya, Hal min jadidin. ya. Hal min jadidin, apakah ada yang baru? Ya, jadidun, ya, kata yang disediakan kemudian dibentuk susul contoh menjadi hal min jadidin,
hal min jadidin, apakah ada yang baru? Apakah ada yang baru? Ini. Berikutnya mazidun, tambahan menjadi hal min mazidin. ya, hal min mazidin. Hal min mazidin, apakah ada tambahan? Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, di surah apa? Di juz 29 kalau tidak salah, ucapan nar, jahannam, neraka, hal min mazid, ya, wa taqulu hal min mazid, ya, neraka ini mengatakan hal min mazidin, hal min mazid, apakah ada tambahan? Ini. Jadi ini min zaidah. Nah, jadi perhatikan huruf min ini tidak semua min menunjukkan makna dari, ya, dalam bahasa Indonesia, ya. Tidak demikian. Ya, memang ada yang bermakna dari, ya, atau makna ibtidaiyah, ya, menunjukkan asal atau permulaan, ya, dari. Tapi ada pula min itu yang bermakna bermakna lain, ya. Ya, seperti yang sebelumnya dulu pernah disampaikan juga, ada min tab'ayun, ya, min yang menunjukkan makna bagian, ya. Kemudian di sini ada min zaidah, min tambahan. Secara makna dengan adanya min zaidah ini menunjukkan makna taukid, jadi penekanan atau penegasan atau penguatan makna kalimat tersebut. Ya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia bagaimana mengungkapkannya? Hal min su'alin, ya, apakah, ya, benar-benar ada pertanyaan, ya, kira-kira seperti itu. Artinya dia menunjukkan satu penekanan atau penguatan makna. Ini. Jadi tambahan semacam ini, ya, huruf jar yang sifatnya tambahan semacam ini secara makna menunjukkan makna taukid. Ini. Adapun secara i'rab tadi sudah disampaikan, huruf jar yang berupa tambahan ini tidak mempunyai kedudukan i'rab, ya. Tetap dia beramal, ya, menjarkan isim sesudahnya, isim yang sesudah huruf-huruf jar tambahan, sesudah min zaidah seperti ini isim sesudahnya menjadi majrur, ya, karena itu masih tetap huruf jar. Hanya saja huruf jar tambahannya sendiri dia tidak mempunyai kedudukan i'rab, ya. Berbeda dengan huruf jar yang bukan tambahan. Ini. Baik, ini untuk yang berikutnya, salisa asyara yang ke-13, tamrin ke-13. Ladayya su'alun, ya, disebutkan kalimat ini, ladayya su'alun, ya, saya ada pertanyaan. Kalau arti secara makna, ya, saya ada pertanyaan atau saya mempunyai pertanyaan. Kalau diartikan secara harfiah atau secara letter lock, ya, ladayya su'alun ini bermakna di sisiku ada pertanyaan, ya, di sisiku atau di sampingku atau padaku ada pertanyaan. Ini. Nah, di sini dijelaskan tentang lada. Apa itu? Lada zarfu makanin, ya, bimakna inda. Jadi lada ini termasuk atau lada ini merupakan zarf makan. Lada, ya, dengan alif pada huruf akhir, ya. Lada ini merupakan zarf makan bimakna inda, dengan makna inda. Jadi lada ini maknanya sama dengan inda. Ya, ladayya pada kalimat tadi berarti sama dengan indi, ya, di sisiku atau di sampingku atau padaku, ya, seperti itu. Inda ini juga termasuk zarf makan,
ya, inda termasuk atau merupakan dzaraf makan. Maka demikian pula lada ini juga dzaraf makan, ya, menunjukkan tempat, ya. Nah, kemudian tentang lada dijelaskan wa tuqlabu alifuhu ya'an ma'ad dhamiri. Alif, ya, alif ya, alif pada lada, ya, pada huruf akhir tersebut ya, alif ini diubah, diganti menjadi huruf ya. Ya, jadi lada itu diakhiri dengan alif. Nah, alifnya tersebut itu diganti, diubah menjadi huruf ya. Ma'ab dhamiri, bersama dengan dhamir. Dhamir, ya, di sini ad-dhamir, ya, dengan lafaz ma'rifah ya, dengan alif lam ad-dhamir, berarti dhamirnya tertentu, bukan sembarang dhamir. Bukan Allah minkum. Saya ulangi ya. Jadi di sini alif pada lada, lada diakhiri dengan alif. Nah, alif pada lada ini diubah menjadi huruf ya, ya, ketika dia bersambung dengan dhamir. Ya, ini demikian ya. Cukup begini ya. Jadi alif pada lada ini diubah menjadi huruf ya ma'ab dhamir, bersama dengan dhamir. Artinya ketika dia bersambung dengan dhamir. Ya, kama tuqlabu alifu ila wa ala, sebagaimana alif itu diubah, ya, alif pada ila dan alif pada ala itu diubah menjadi huruf ya ketika bertemu atau bersambung dengan dhamir. Jadi keadaan alifnya, ya, keadaan alif pada lada, ya, ini sama dengan keadaan alif pada ila ataupun pada ala ketika bersambung dengan dhamir, yakni diubah alif tersebut menjadi huruf ya. Ya, fataqulu, sehingga engkau katakan di sini menjadi ladaihi, ladaika, ladaiya. Lada bersambung dengan dhamir ha, ya, menjadi ladaihi. Alifnya berubah menjadi ya. Bersambung dengan dhamir kaf menjadi ladaika. Bersambung dengan dhamir ya menjadi ladaiya. Ya, ladai. Okay. Kemudian iya, ada dua huruf iya yang sama, yang satu sukun, yang kedua berharokat, ya, penulisannya di idgham, ya, dengan tasydid, ladaiya. Ini. Jadi iya yang pertama itu perubahan dari alif, kemudian iya yang kedua adalah dhamir iya untuk mutakallim. Ini. Hingga tadi ladaiya ini semakna dengan indi. Ainda ketika bersambung dengan iya mutakallim kan menjadi indi. Ini. Jadi sebagaimana pada ila atau pada ala ya, ila bersambung dengan dhamir menjadi ilaika, ilaihi, ilaiya. Ala juga demikian, bersambung dengan dhamir alaika, alaihi, alaiya. Alif pada ila dan ala berubah menjadi iya ketika bersambung dengan dhamir. Ya, lada juga demikian. Ya, alifnya ini bersambung dengan alifnya ini diubah menjadi huruf ya ketika bersambung dengan dhamir. Adapun secara makna tadi dijelaskan lada ini semakna dengan inda. Ya. Baik. Jadi kalau ladaiya tadi semakna dengan indi. Ya, kemudian ladaihi ini semakna dengan indahu. Ya, ladaika ini semakna dengan indaka. Demikian. Ya. Wa ilaikal amsilata, dan perhatikan contoh-contoh berikut ini. Pertama, ilaika ya, kemarin sudah dijelaskan, ini ism fi'il ya, bermakna khudh, ambillah atau perhatikanlah.
Wa ilaikal amthilata, perhatikanlah contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, wajadtuhu ladal babi. Wajadtuhu ladal babi. Ya, aku mendapatkannya, aku menemukannya ladal babi, di samping pintu. Ya, jadi lada al-babi ini semakna dengan inda al-babi, indal babi, di samping pintu, di sisi pintu. Ini. Kemudian yang kedua, madza ladaika, ada apa yang di sisimu, ada apa di sampingmu. Ya, ini semakna dengan madza indaka, sama indaka ladaika, ini semakna. Ya. Salitan yang ketiga, wa fit tanzili, contoh dalam Al-Quran, al-hamzah yang pertama, waladaina kitabun yantiqu bil haqqi. Ya, di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-62, ya, waladaina kitabun, di sisi kami, ya, di sisi kami ada kitab. Ya, waladaina kitabun, di sisi kami ada kitab, yantiqu bil haqqi, yang dia itu berbicara dengan al-haq, ya, berbicara tentang al-haq. Ini kitab tersebut, ya, di sisi kami ada kitab yang berbicara dengan hak. Ini contoh yang kedua, yang ba dalam Al-Quran, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, di surah Ar-Rum ayat yang ke-32, kullu hizbin, ya, setiap hizb, setiap kelompok, setiap golongan, ya, ini kullu hizbin, setiap partai, ya, jadi setiap kelompok, bima ladaihim, dengan apa yang ada di sisi mereka, ladaihim, di sisi mereka, ya, yang ada pada mereka, farihun, ya, berbangga, membanggakan diri. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka, dengan apa yang ada di sisi mereka, membanggakan diri. Ini contoh penggunaan lada dalam Al-Quran, ya, dalam dua ayat ini. Nah, di situ bersambung dengan dhamir, sehingga tadi alif yang akhir itu berubah menjadi ya, ya, ladaina, ladaihim, seperti ini. Yang berikutnya, Rabi'ah Asyarah yang ke-14. Atau sebelumnya ada yang ditanyakan dari penjelasan ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Rabi'ah Asyarah yang ke-14. Ma biddu al-maridu, atau ma biddu maridi, apa lawan dari al-marid? Al-marid apa? Orang yang sakit atau pasien. Lawannya apa? Kebalikannya? Orang yang sehat, ya. Sehat apa? As-sihah itu masdarnya, kesehatan. Kalau orangnya, orang yang sehat, as-sahih. As-sahih, orang yang sehat. Ya, kalau ada fi'il sahih, itu fi'il yang sehat, tidak ada ilahnya, tidak ada cacat atau tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Itu sahih, artinya tidak sehat, tidak ada sakitnya. Ini. Jadi lawan dari al-marid adalah as-sahih. Ya. As-sahih, hadis sahih, hadis yang sehat, tidak ada penyakitnya, tidak ada ilah atau celahnya. Ya, sahih, demikian. Ini, ya. Berikutnya, khamisah asyara yang ke-15. Ya, kalau tadi sebelumnya as-sihhatu itu masdarnya, sihhah. Ini masdarnya, ya, sihhah, sehat atau kesehatan. Ya, tapi kalau orangnya itu as-sahih,
seperti ini, al-marid, orang yang sakit. Kalau penyakitnya sendiri apa? Al-marad, al-maradu, al-marad itu sakitnya, bukan orangnya tapi keadaan sakitnya itu ya, itu al-marad, sakit. Berikutnya Khamisa yang ke-15, hati madiyal af'alil atiyati, berikan, datangkan bentuk madhi dari fi'il berikut ini. Bentuk madhi dari fi'il berikut ini. Nah, di sini disebutkan beberapa fi'il mudhari', yahmilu, yatlu'u, yahqubu, yaghrubu, yaqrabu, yantiqu. Kemudian datangkan bentuk madhinya apa? Bagaimana? Yahmilu, madhinya hamala. Hamala ya, dengan fathah pada huruf mim atau pada ain kalimah. Hamala, hamala yahmilu. Ya, membawa, artinya ya, membawa, atau bisa pula bermakna mengandung, hamil ya. Hamil itu dari bahasa Arab, hamil. Hamala yahmilu ya. Bahasa Indonesia jadi hamil, aslinya hamil. Itu ya. Jadi dari hamala yahmilu, membawa atau mengandung atau hamil. Berikutnya yadlu'u, madhinya tola'a, tola'a, fathah pada ain kalimah pada huruf yang kedua ya. Tola'a, terbit ya, muncul. Yatlu'u atau tatlu'u syamsu, matahari itu sedang terbit. Nah ini yatlu'u ya, madhinya tola'a. Berikutnya yahqubu, berkhutbah atau berbicara ya, yahqubu, berkhutbah atau berbicara atau berpidato, berorasi ya. Ini madhinya ya khataba, khataba. Yaghrubu yang berikutnya terbenam, yaghrubu terbenam, madhinya gharaba ya, gharaba ya. Berikutnya yaqrabu, dekat, qaraba ya, qaraba ini dekat ya. Berikutnya yantiqu, berbicara, bertutur kata, nafaqa, nafaqa ya. Jadi kalau diperhatikan pada bentuk madhi itu sama semua ya, dengan fathah pada ain kalimah pada huruf yang kedua. Hamala, tola'a, khataba, gharaba, qaraba, nafaqa. Nah, tetapi bentuk mudhari'nya pada ain kalimah hurufnya berbeda-beda. Ada yang dengan kasrah, yahmilu, yantiqu. Ada yang dengan dhammah, yatlu'u, yahqubu, yaghrubu. Ada yang dengan fathah, yaqrabu ya. Ini dulu pernah dibahas ya pada jilid yang kedua. Nanti bisa dimurojaah lagi tentang hal ini. Jadi ain kalimah huruf yang kedua atau huruf tengah ya pada sulasi mujarrad ini. Berikutnya sadisa asyara yang ke-16, hati mufradal asma'il atiyati, berikan, datangkan bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Berarti di sini isim-isimnya adalah bentuk apa? Iya, bentuk jamak. Ya, karena disuruh mendatangkan bentuk mufradnya. Jadi yang disebutkan di situ berarti bentuk jamak. Jamak taksir. Ya. Hurumun. Apa? Kemarin disebutkan ya. Haramun. Ya.
Kalau muhrimun itu maknanya. Kalau muhrimun itu mufrad, jamaknya muhrimuna, jamak mudzakkar salim. Kemudian untuk hurum ini jamak taksir, mufradnya haramun. Ya, dalam dars kemarin sudah disebutkan ya, haramun ini. Ya, berarti yang mungkin sebagai tambahan faedah ya, haramun itu mempunyai beberapa makna sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan siyaqul kalam. Ya, haram dalam hal ini jamaknya hurumun, ya, itu bermakna tadi muhrimun, orang yang memakai ihram. Ya. Jadi haram ini bisa diartikan seorang yang berihram, seseorang yang memakai pakaian ihram untuk haji atau umrah. Ini bisa disebut haramun, jamaknya hurumun. Ya, tetapi dalam konteks yang lain mungkin nanti haramun bermakna lain. Al-Masjidul Haram. Ya. Nah, ini haramun ya. Masjid haram, Al-Masjidul Haram. Masjid yang suci, ya, yang terhormat, atau yang semakna itu. Ya. Nanti dalam konteks yang lain lagi, haram lawan dari halal. Ya, bisa kan? Ini. Jadi satu lafaz, satu kata, satu isim semacam ini, ya, bisa mempunyai beberapa macam arti, beberapa macam makna, ya. Dan untuk menentukannya tadi dilihat, diperhatikan dari siyaqul kalam, dari konteks kalimatnya. Ini. Ya. Nanti kalau untuk ngecek ya, untuk mengetahui bisa dibuka di kamus. Ya, kamus dibuka di kata harama. Ya, sudah dilihat turunannya ke bawah. Ya. Dicari kata ini haramun, nanti akan ditunjukkan di situ beberapa maknanya. Tadi sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteksnya. Ya. Berikutnya sukara, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian itu mabuk, ya, tidak sadarkan diri. Sukara ini jamak. Mufradnya apa? Sakronun. Nu, ya, mamnu' minas sarf. Tidak tanwin, ya. Sak ini kaf, ya, dan ra, ya. Sakronu, ya, mengikuti wazan fa'lanu. Mufradnya, ya, mufradnya mengikuti wazan fa'lanu. Sakronu, orang yang mabuk. Ya, jadi seperti dulu di jilid pertama ya, ada jau'anu, ghadbanu, atsyanu, ya, syab'anu, seperti itu wazannya, polanya. Ini juga demikian, sakronu. Ini contoh yang lain, kaslanu, yang malas, ya. Ini kaslanu. Nah, untuk ini sama, sakronu, kaslanu, bentuk jamaknya satu wazan. Sakronu sukara, kaslanu kusala, satu wazan dengan sukara, ya, sukara, kusala. Ini mufrad dan jamak dua-duanya berwazan sama. Ya, mufradnya sakronu, kaslanu atau fa'lanu, kemudian jamaknya sukara, kusala. Ya, ini satu wazan. Adapun yang tadi jau'anu itu jamaknya berbeda. Ya, jamaknya jia'un. Mufradnya sama, tetapi jamaknya berbeda. Jadi ada yang seperti ini. Terkadang mufradnya sama, satu wazan, tetapi nanti jamaknya bisa berbeda. Tidak mesti sama, tapi bisa berbeda. Terkadang sama, mufradnya sama, jamaknya sama. Terkadang mufradnya sama, tapi jamaknya berbeda. Terkadang mufradnya berbeda, tetapi jamaknya sama. Ya, ini demikian, ya, seperti itu. Yang berikutnya, malaikatun, malaikat, malaikah atau malaikat.
Malaikat itu jamak, ya. Dalam bahasa Arab malaikah itu jamak. Malaikatun. Mufradnya apa? Malakun, ya. Malakun. Malak, ya. Ini bentuk mufrad dari malaikah. Ya, malakun. Dengan fathah pada huruf lam. Malakun, malak. Ini malaikat. Jadi kalau satu malaikat, ya, dalam bahasa Arab, ya, dikatakan malak. Ini. Ya. Tapi beda dalam bahasa Indonesia, ya. Ini. Nah, nanti kalau dibaca kasrah lamnya malik berbeda lagi. Itu bermakna raja atau yang menguasai. Ya, raja, ya. Al-Malik itu raja. Kalau malak malaikat. Ya. Malik, ya, raja. Berbeda. Jamaknya juga berbeda. Kalau malik raja, jamaknya apa? Jamaknya apa raja jamaknya? Raja-raja? mulkun. Mulk itu kerajaan. Surah Al-Mulk, mulk itu kerajaan, kekuasaan. Amlak. Amlak. Ya. Kalau malik raja, ya, jamaknya itu amlakun. Ya. Mengikuti wazan af'alun. Amlakun. Ini jamaknya malik, ya, raja-raja. Amlakun. Berikutnya ma'anin. Ma'anin, makna-makna, arti-arti. Mufradnya ma'nan. Ya, di bawah nanti dijelaskan, ya, disebutkan itu dalam ada, ya, sampai yang ke-22 ada. Ya, di situ yujma'u ma'nan ala ma'anin. Jadi ma'nan ini dijamakkan dengan bentuk ma'anin ini. Makna, ya, jadi maknan atau makna ini jamaknya ma'anin. Baik. Berikutnya Sabi'a asyara, tamrin yang ke-17. Hati jam'al asma'il atiyati. Datangkan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Ini kebalikannya. Datangkan, berikan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. Amun. Amun. Apa artinya? Umum. Umum. Umum itu kalau mimnya tasdid. Amun. Ini tanpa tasdid. Amun. Tahun. Ya. Amun. Tahun. Jamaknya apa? A'wamun. Ya, jamaknya a'wamun, tahun-tahun. Ini jadi amun, ya, jamaknya a'wamun, tahun. Tiflun, anak kecil, jamaknya atfalun, sewazan, ya, dengan a'wamun. Atfalun, ya, atfalun. Tarbiyatul atfal, ya, atfal itu jamak, pendidikan anak-anak. Ya, jadi atfalun itu jamak dari tiflun, anak-anak kecil. Berikutnya sahihan, tadi, ya, orang yang sehat. Apa jamaknya? Asihahu, ya, sahihun, ya, sahihun, orang yang sehat. Ya, ini jamaknya asihau, seperti tabibun menjadi atibba'u. Jadi mengikuti wazan af'ila'u, seperti arniya'u, aqwiya'u, ya, seperti tabibun menjadi atibba'u. Maka di sini sahihun,
menjadi asihha'u. Ya. Ini. Berikutnya mutazawwijun. Ini gampang. Jamak muzakkar salim. Apa? Iya, tambahkan wawu dan nun di akhir. Mutazawwijuna. Ya, mutazawwijuna. Ya. Orang yang menikah. Mutazawwij yang sudah menikah. Ya, ini. Berikutnya hizbun, hizb, kelompok, golongan, partai, atau yang semakna dengan itu. Ya, hizbun, jamaknya Ahzabun. apa? Ahzabun. Ahzabun, ya. Ahzabun. Surah Al-Ahzab ada ya dalam Al-Quran, surah Al-Ahzabu. Ini Ahzabun, ini jam dari hizbun. Berikutnya imamun, imam, pemimpin atau imam, ya, mafhum, imam, jamaknya a'immah. Ya, sering dengar ya, a'immah. Ini jamak dari imamun. Ya. A'immatun. A'immatun. A'immah. Ya. Ini para imam, imam ini jamaknya a'immatun. Ya. Jadi yang jamak muzakkar salim hanya satu, yang lainnya adalah jamak taksir. Ini. Memang untuk jamak taksir ini harus dihafalkan, ya, karena tidak ada pola yang baku. Nanti untuk kata seperti ini jamaknya bagaimana? Tidak ada ketentuan yang baku, jadi memang harus dihafalkan. Atau dengan membuka kamus ya, kalau mau nanti mencari, buka di kamus, cari kata-kata ini, kemudian di situ biasanya disebutkan jamaknya apa. Ya. Berikutnya, Samina Asyar yang ke-18. Dakhaltu 'alal mudiri. Ya, dakhaltu 'alal mudiri. Kalau diartikan harfiah letterlock, saya masuk. Dakhaltu, saya masuk. Ala, di atas. Mudir. Kan membingungkan kalau dalam bahasa Indonesia kalau diartikan semacam itu. Saya masuk di atas mudir, saya masuk atas mudir. Bagaimana maksudnya? Ai dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fihi. Jadi makna dari kalimat ini dakhaltu 'alal mudiri adalah dakhaltu maktabal mudiri, saya masuk ruang guru, ruang kepala sekolah atau kantor kepala sekolah, ya, maktabal mudiri, kantor kepala sekolah. Wa huwa fihi, dalam keadaan beliau mudir kepala sekolah ada dalam kantornya. Ya, wa huwa di sini kembali pada mudir, kemudian fihi fi maktab tadi, dalam kantor tersebut. Jadi ini makna dari dakhaltu 'alal mudiri, yakni saya masuk ruang kepala sekolah atau kantor kepala sekolah dan beliau ada di situ, dalam keadaan beliau ada di situ. Beliau kepala sekolah ada di kantornya. Ini. Jadi yang semacam ini juga harus diperhatikan, tidak kemudian diartikan harfiah 'alal mudiri, atas mudir. Nah, nanti membingungkan. Ya, ini. Berikutnya, Tasi'a asyara yang ke-19. Aqamas sholata, menegakkan sholat. Ya, aqamas sholata, menegakkan sholat. Telah menegakkan sholat. Ya, karena aqama di sini bentuk fi'il madhi. Ya, jadi makna yang lampau, sudah atau telah menegakkan sholat. Secara asal ya, demikian makna fi'il madhi. Kemudian al-mudhari', bentuk mudhari'nya dari aqama adalah yuqimu. Ya, yuqimu ini bentuk mudhari' dari aqama. Jadi kalau dikatakan yuqimus sholata, maka maknanya dia sedang menegakkan sholat atau dia senantiasa selalu menegakkan sholat. Ya, karena fi'il mudhari' itu ada beberapa makna ya, menunjukkan makna sedang, ada yang sedang dilakukan, sedang melakukan perbuatan, atau juga bisa menunjukkan makna kebiasaan, selalu atau senantiasa. Ini. Jadi yuqimus sholata, selalu menegakkan sholat.
Ya, bisa bermakna demikian. Kemudian yang berikutnya wal amru, kemudian bentuk amrnya, fi'il amrnya aqim, ya, menjadi aqim, tegakkanlah, aqimis sholata, tegakkanlah sholat. Ini. Jadi ini bentuk madhi, mudhari' dan amr. Aqama, yuqimu, aqim. Nah, insyaallah untuk yang semacam ini, bentuk-bentuk fi'il semacam ini nanti akan dipelajari pada pelajaran-pelajaran mendatang ya, insyaallah. Berikutnya, asyrun yang ke-20. Mal farqu bainal abdu wal ubaidu? Apa perbedaan antara abdu dan ubaidu? Apa? Iya, kalau al-abdu itu bentuk asalnya hamba atau budak. Ya, ini bentuk asalnya al-abdu. Adapun al-ubaidu ini bentuk tasghir, ya, menunjukkan makna kecil, atau bisa pula bermakna menunjukkan kasih sayang. Ubaid, hamba yang kecil, atau hamba yang disayang, yang dicintai, bisa bermakna demikian, ya, sesuai dengan konteksnya nanti ya. Ini madza tusamma sighatul ubaidu fi sarfi? Apa dinamakan dengan apa sighah ubaid dalam ilmu sharaf? Ya, tadi ya, tasghir, ya, at-tasghir, bentuk tasghir, ya, tasghir, ya, bentuk tasghir, mengecilkan, ya. Pada umumnya at-tasghir, ya, itu menunjukkan makna kecil, ya, ini. Tapi tadi di sini dalam hal ini al-ubaid, ya, ya mungkin bisa kecil, hamba yang kecil, hamba yang remeh atau hamba yang hina, tetapi bisa pula bermakna hamba yang disayang, ya, sesuai dengan konteksnya. Baik. Berikutnya hadi wa ishrun. Hadin wa ishrun, ya, yang ke-21. Wasaltul Madinata, saya tiba, saya sampai di Madinah. Wa wasaltu ilal Madinati. Kilahuma sahihun, keduanya itu benar. Jadi untuk menyatakan misalkan saya sampai di Madinah, saya tiba di Madinah, ini bisa dengan dua bentuk kalimat ini. Wasaltul Madinata, ya, langsung ya, di sini al Madinata sebagai maf'ul bih, mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, wasaltul Madinata, atau bisa pula dengan adanya huruf jar, wasaltu ilal Madinati, dengan ila, ya, ilal Madinati, ya. Ini sama, dua-duanya benar dan maknanya sama, ya, intinya sama. Saya tiba, saya sampai di Madinah. Baik. Kemudian satu lagi tamrin yang terakhir pada darat ini ya, Sani wa ishrun, Sanin wa ishrun yang ke-21, atau Sanian wa ishrin yang ke-21, ya 22, ya tamrin yang ke-22 ya. Yujma'u ma'nan ala ma'anin. Ini maknan atau makna ini dijamakkan mengikuti bentuk atau menjadi bentuk ma'anin. Ya, maknan, lafaz maknan dijamakkan menjadi ma'anin. Ini haka amsilatan ukhra limithli hadzal jam'i. Ya, perhatikan, ya, haka ini seperti ilaika, ini juga bentuk isim fi'il ya. Haka, perhatikan olehmu, amsilatan ukhra, contoh-contoh yang lain, limithli hadzal jam'i, untuk yang semisal jamak ini. Perhatikan contoh-contoh yang lain yang seperti jamak ini. Ya, perhatikan contohnya, jariyatun, jariyatun, gadis kecil atau budak perempuan, ya, di antara maknanya ya, sesuai dengan konteksnya nanti. Ini jamaknya menjadi jawarin. Jadi yang diperhatikan kesamaannya pada jamaknya, ya, bukan pada mufradnya. Kalau mufradnya berbeda, maknan dengan jariyatun berbeda kan, berbeda wazannya, berbeda bentuknya, berbeda polanya, ya. Maknan dengan jariyatun berbeda, tetapi bentuk jamaknya mempunyai kesamaan.
kesamaan bentuk, kesamaan wazan. Ya, ma'anin, jawarin, ini sama. Ya. Kemudian masyiyatun, perempuan yang berjalan. Ya, seorang perempuan yang berjalan atau ya, berjalan kaki perempuan gitu ya. Nah, ini jamaknya mawashin. Ya, masyiyatun jamaknya menjadi mawashin. Berikutnya da'ayatun, perempuan yang dai atau yang berdakwah, yang memanggil, yang menyeru, jamaknya dawa'in, sama dengan ma'anin tadi. Kemudian nadin, yang menyeru, yang memanggil. Nadin yang menyeru atau yang memanggil, jamaknya nawadin. Ya, kemudian lailatun, malam. Ya, lailatun ini berbeda lagi bentuk mufradnya dengan jariyatun, dengan makna berbeda bentuk mufradnya, tetapi jamaknya sama, menjadi layalin. Ini jadi kesamaan bentuk jamak. Ma'anin, jawarin, mawashin, dawa'in, nawadin, layalin. Ini di sini dijelaskan. Hadhil asma'u ala wazni mafa'ilu. Isim-isim ini yang jamak ya, ini mengikuti wazan mafa'ilu. Ya, jadi ma'anin, jawarin sampai tadi layalin, ini mengikuti wazan mafa'ilu. Ya. Ini mafa'ilu. Ini ma'anin. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Kemarin di pelajaran pertama sudah disampaikan, dibahas isim mangkos. Ya, isim mangkos. Ya, jadi isim yang huruf akhirnya berupa ya lazimah, ya yang asli, kemudian sebelumnya itu di kasrah. Ya, seperti qadin atau al-qadi, al-muhami, as-sani, al-madi di halaman 9 itu ya. Al-wadi, kemudian al-ma'ani. Kalau ada alif lam, ya itu muncul al-ma'ani. Ini. Ya, sehingga akan tampak di situ al-ma'ani ini mengikuti wazan mafa'ilu. Nah, di sini isim mangkos. Ya, keadaan akhirnya berupa huruf ya yang asli, kemudian sebelumnya itu di kasrah. Ya. Dan akan tampak ya tersebut ketika dia ma'rifah tadi. Al-ma'ani. Nah, di situ tanda i'rabnya itu ditakdirkan. Ya, aslinya dengan dhammah, ya, al-ma'aniyu. Ya, al-ma'aniyu. Jadi sesuai dengan wazannya tadi, mafa'ilu, ma'aniyu. Yang lainnya juga demikian, jawariyu, mawashiyu, dawa'iyu, nawadiyu, layaliyu. Jadi mengikuti wazan mafa'ilu. Itu ya, supaya jelas. Nah, kemudian dhammahnya ditakdirkan karena mengucapkan dhammah pada huruf ya dan sebelumnya harakat kasrah itu sulit untuk lidah Arab. Ya, sehingga dhammahnya ditakdirkan dari ma'aniyu menjadi ma'ani atau al-ma'ani. Ya, ma'ani. Kemudian tadi yang lainnya menjadi jawari, mawashi, dawa'i, nawadi, layali. Ya. Kemudian dalam keadaan nakirah apa? Ya tersebut kemudian dihilangkan. Ya. Ini jadi ma'anin asalnya dari ya dalam keadaan nakirah, ya ini dihilangkan. Nah, ketika ya itu dihilangkan, kemudian digantikan dengan mentanwin huruf sebelum ya. Ya, mentanwin harakat pada huruf sebelum ya. Sebelum ya tadi harakatnya kasrah,
maka kasrahnya ditanwin. Ya, tanwin ini sebagai pengganti dari ya yang dihilangkan. Ya, sehingga menjadi seperti itu ya, jawarin, mawashin sampai layalin, ya, termasuk tadi ma'anin ini. Jadi seperti itu. Maka dia mengikuti wazan mafa'ilu. Ya, jadi wazannya yang pokoknya yang asalnya demikian mafa'ilu. Tetapi karena keadaan isim-isim ini adalah isim mangkos, ya, nanti bisa dirujuk kembali tentang isim mangkos ya. Ini isim-isim mangkos, maka huruf akhirnya menjadi seperti itu. Keadaan akhirnya ya menjadi seperti itu karena dia isim mangkos. Ya, ini. Jadi secara ringkas satu contoh tadi dari maknan menjadi ma'aniyu, kemudian menjadi ma'ani, kemudian menjadi ma'anin. Ini isim mangkos ya, prosesnya seperti itu. Kemudian di sini disebutkan ghairu annaha tunawwanu fi raf'i wal jarri. Hanya saja isim-isim ini ditanwin pada keadaan rafa dan keadaan jar. Ya, ditanwin pada keadaan rafa dan pada keadaan jar. Tadi ma'anin, jawarin, mawashin ya. Keadaan akhirnya dengan tanwin. Ya. Ketika dia rafa dan ketika dia jar. Dan tadi sudah disebutkan tanwin di situ sebagai pengganti dari huruf ya yang dihilangkan ya, ma'anin itu. Kemudian wa tujarru bil fathatil muqaddarati, dan dia dijarkan dengan tanda fathah muqaddarah. Nah, kenapa dia majrur dengan fathah? Karena tadi wazan mafa'ilu ini ya, ini mamnu' minas sarf, mafa'ilu tidak tanwin. Nah, untuk mamnu' minas sarf ketika majrur dia tandanya dengan fathah. Ya. Untuk mamnu' minas sarf majrur itu dengan fathah. Nah, dalam hal ini tadi karena huruf ya-nya dihilangkan, ya maka fathahnya tidak bisa tampak ketika majrur. Sehingga di sini dikatakan majrur itu dengan fathah yang ditakdirkan karena huruf ya-nya dihilangkan. Aku engkau katakan sebagai contoh supaya jelas, lil wawi ma'anin katsiratun. Wawu itu mempunyai makna-makna yang banyak. Nah, di sini ya, ma'anin katsiratun. Dalam kalimat ini ma'anin itu sebagai mubtada. Ya, ma'anin di sini sebagai mubtada, maka dia marfu'. Ya, keadaannya rafa'. Lalu tanda rafa'nya apa? Ya, kalau secara lafaz ini ditanwin ma'anin, tanwin pada huruf akhirnya, tetapi tanda rafa'nya apa? Dengan dhammah muqaddarah, dengan dhammah yang ditakdirkan. Aslinya ma'aniyu. Ya, ma'aniyu. Ya, dhammah itu tanda rafa'nya. Kemudian itu ditakdirkan menjadi ma'ani, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi ma'anin. Ini. Yang kedua, ta'til wawu li ma'anin katsiratin. Wawu itu datang untuk makna-makna yang banyak. Nah, di sini li ma'anin, ada lam, ada huruf jar yang mendahulunya. Ya, ma'anin, maka dia keadaannya majrur. Lalu tanda jarnya apa? Dengan fathah muqaddarah. Kenapa? Karena dia mamnu' minas sarf, jadi asalnya ma'aniya. Ya, ma'aniya. Tetapi di sini majrur. Ya, mafa'ila majrur dengan tanda fathah ma'aniya. Hanya saja ya-nya dihilangkan tadi. Sehingga apa? Fathahnya ikut hilang karena fathah itu pada huruf ya. Li ma'aniya majrur dengan fathah. Tetapi karena ya-nya dihilangkan, ya huruf ya-nya dihilangkan, maka fathahnya ikut hilang. Padahal itu tanda jarnya. Sehingga tadi dikatakan jar itu dengan fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Sehingga lafadznya menjadi seperti ini, li ma'anin katsiratin. Kemudian contoh yang ketiga, a'rifu lil wawi ma'aniya katsiratan. Saya mengetahui untuk wawu itu makna-makna yang banyak. Ya, di sini ma'aniya, di sini sebagai maf'ul bih, maka dia mansub. Ya, ketika mansub, ya itu tetap ada. Ya, ketika mansub, keadaannya nasab, huruf ya tetap ada, tidak hilang. Dan tanda nasabnya dengan fathah, juga fathahnya tampak, ma'aniya. Ya, ini. Sehingga di sini untuk yang ketiga, ya-nya tetap ada, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak.
Ini nanti bisa dirujuk kembali pembahasan tentang isim mangkos yang terdahulu ya. Baik. Ini alhamdulillah untuk daras yang kedua selesai dengan ini. Baik, ini dulu untuk malam ini. Halafu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.